Halo semua. Apa kabar untuk hari ini? Semoga harimu selalu menyenangkan ya bro. Selamat datang di channel YouTube saya. Tolong dibantu subscribe, like dan share ya, supaya saya terus semangat bikin kontennya. Wakakakak. Solen 4 Chapter 225. Chapter 225, Bekerja Keras Bersama. Seiring dengan bertambahnya usia Lan Xuanyu, dia semakin tinggi. Meski terlihat seperti remaja, ia tetap memiliki wajah cantik sejak kecil dan semakin tampan. Ada juga tatapan pendiam di matanya yang besar. Penampilannya yang luar biasa secara alami akan menarik perhatian orang lain dimanapun dia berdiri. Bing Tianliang melirik Liang Sushi. Sushi, kita adalah sekutu. Liang Sushi berbalik untuk melihatnya, matanya menjadi lebih lembut, dan dia menjawab dengan patuh dengan N. Kemudian, dia menundukkan kepalanya dan tidak membuat suara lain. Lan Xuanyu tidak bisa menahan rasa kagum. Sepertinya Liang Sushi dan Bing Tianliang memang sangat dekat. Saat berada di jalur pemikiran itu, wajah yang menakjubkan muncul di kepalanya secara tidak sadar dan dia bertanya-tanya apakah dia telah mencapai planet Douluo. Mereka bisa menemukan kesempatan untuk memanggilnya nanti dan bertanya. Menurut waktu, Dong Qianqiu seharusnya sudah tiba di planet Douluo dan menuju ke Akademi Shrek seperti mereka. Total ada 300 orang yang ambil bagian dalam semifinal ini, dan mereka dipilih dengan cermat dari berbagai planet besar. Di antara mereka, Douluo Planet memiliki jumlah peserta terbanyak, karena siswa di sini lebih berprestasi. Para siswa dipimpin oleh para guru. Semua orang melintasi bagian tengah ruang angkasa dan naik plane Soul Guidance. Mereka harus menempuh penerbangan 3 jam lagi sebelum tiba di tempat tujuan. Mungkin karena berjam-jam kebosanan di plane luar angkasa, anak-anak muda seumuran ini menjadi sangat lincah dan mulai mengobrol setelah mereka naik plane. Banyak dari tatapan mereka sering mendarat di Bing Tianliang dan Lan Xuanyu. Sebagai satu-satunya master jiwa 4 cincin di planet Luo surga kali ini, Bing Tianliang secara alami menjadi subjek perhatian, tetapi Lan Xuanyu juga tidak mau kalah. Dia mendapat tempat pertama untuk kedua putaran kualifikasi dan bahkan memberi tekanan pada Bing Tianliang, jadi bagaimana mungkin yang lain tidak memperhatikannya. Meskipun mereka semua berasal dari Heaven Luo Planet, mereka masih merupakan pesaing. Jika satu orang berhasil lolos, itu juga berarti berkurangnya satu lowongan dalam daftar. Siswa Bing, berapa banyak orang dari sekolahmu yang masuk ke Akademi Shrek? Lan Xuanyu bertanya pada Bing Tianliang. Para guru pasti telah mengatur agar mereka dapat duduk bersama. Di sebelah kiri Lan Xuanyu adalah Qian Lei, dan di sebelah kanan Bing Tianliang adalah Liang Sushi. Tidak ada sama sekali tahun lalu. Tidak ada, Lan Xuanyu menatapnya dengan kaget. Bing Tianliang mengangguk dan berkata, tahun lalu, tidak ada yang masuk dari Heaven Luo Planet kita. 21 dari 30 orang dalam daftar tersebut berasal dari planet ibu dan ruang yang tersisa diambil oleh planet lain. Ada seorang senior dari sekolah kami yang masuk ke Akademi Shrek 3 tahun lalu, dan kebetulan dia satu-satunya dari Heaven Luo Planet yang berhasil masuk dalam 3 tahun terakhir. Lan Xuanyu selalu tahu bahwa masuk ke Akademi Shrek itu sulit, tetapi dia tidak menyangka akan sekeras ini. Juga, dari apa yang dikatakan Bing Tianliang, dia bisa mengatakan seberapa kuat kandidat dari Ibu Pertiwi itu. Itu hanya ke level sesat. Bing Tianliang meliriknya dan berkata, kecuali jika seseorang direkrut secara khusus, jika tidak, akan sangat sulit untuk mengatakan apakah beberapa orang bisa masuk saat ini. Lan Xuanyu bertanya, kamu juga tidak percaya diri? Mungkin sedikit tapi itu kalau hanya aku sendiri, dia berhenti. Meskipun dia tidak menoleh untuk melihat Liang Sushi, Lan Xuanyu sudah mengetahui niatnya ketika dia pergi mencarinya untuk bekerja sama. Dengan kata lain, jika Bing Tianliang tidak bisa membawa Liang Sushi ke Akademi Shrek bersamanya, dia mungkin menyerah. Masih ada Yu Tian dan Lin Donghui. Orang ini benar-benar setia. Mari bekerja keras bersama. Siapa tahu, kami mungkin bisa masuk, kata Lan Xuanyu sambil tersenyum. Nafsu makanmu besar. Dari mana kepercayaan diri Anda berasal? Liang Sushi berseru. Lan Xuanyu tersenyum. Jika saya bahkan tidak berani memikirkannya, apakah saya akan memiliki kesempatan sama sekali? Kami perlu berdoa sekarang agar kami dapat bekerja sebagai sebuah tim. Jika kita dinilai secara individu, saya khawatir itu akan sedikit merepotkan. Itu benar, menurutku juga begitu. Bing Tianliang sangat setuju. Dia adalah yang terkuat di timnya dan ketiganya bekerja sama dengan sangat baik, tetapi mereka juga baik-baik saja secara individu.
Ada juga Soul Master 4 cincin di antara mereka yang mendaftar ke Akademi Shrek setiap tahun. Lagi pula, bahkan di Ibu Pertiwi, sangat umum bagi anak usia 12 tahun untuk memiliki 4 cincin. Karena alasan itu, kartu terdalam mereka bukanlah Bing Tianliang, tetapi Lan Xuanyu. Bing Tianliang tahu betul bahwa jika dia hanya mengandalkan dirinya sendiri, kekuatan Yu Tian dan Lin Donghui, mereka tidak akan bisa masuk ke Akademi Shrek, apalagi membantu Liang Sushi juga. Namun, jika mereka memiliki Lan Xuanyu, segalanya akan berbeda. Kemampuannya untuk meningkatkan orang lain di Spirit Ascension Platform telah menunjukkan bahwa efeknya bahkan lebih baik daripada Seven Treasure Glaze Stile Pagoda yang legendaris. Lalu ada gerakan gabungan dengan Dong Qianqiu. Itu benar-benar mengejutkan Bing Tianliang, dia tahu bahwa dia tidak akan mampu menahan teknik martial Soul Fusion itu. Dengan Lan Xuanyu, jika itu adalah penilaian tim, keajaiban mungkin terjadi. Jangan lupa bahwa Lan Xuanyu juga memiliki kemampuan memerintah yang kuat. Dia sudah membuktikan dengan tindakannya bahwa dia adalah seseorang yang hebat dalam menciptakan keajaiban. Bing Tianliang berkata dengan suara rendah, jika kita bertujuh bisa masuk, Lan Xuanyu, aku akan memberimu hadiah yang aku undi. Hadiahmu? Lan Xuanyu tercengang. Bing Tianliang berkata dengan heran, kamu tidak tahu. Setiap siswa baru yang mendaftar ke Akademi Shrek memiliki kesempatan untuk mendapatkan hadiah dari Lucky Well. Ketika Lan Xuanyu mendengar itu, dia tergerak. Akademi Shrek benar-benar murah hati. Dan fakta bahwa Bing Tianliang benar-benar bersedia memberikan kesempatan berharga ini kepadanya, jelas betapa dia sangat ingin masuk ke Akademi Shrek bersama rekannya. Lan Xuanyu juga dapat mengetahui bahwa Bing Tianliang telah mengecualikan rekan satu tim Liang Sushi. Bukan karena dia tidak ingin membawa mereka, tapi hanya ada begitu banyak tempat. Hanya ada 30 kursi yang tersedia, dan mereka berencana untuk merebut 7 kursi. Sudah menjadi angan-angan bagi 7 orang untuk masuk ke Akademi Shrek, apalagi 9. Berdoa dulu, baru bekerja keras. Semua orang di Plain perlahan-lahan menjadi tenang. Berapa banyak dari 30 Soul Master muda dari Heaven Luo Planet yang bisa masuk ke Akademi Shrek? Atau tidak akan satupun dari mereka? Mereka akan segera tahu. Saat Plain tidak bersuara, tekanan muncul. Lan Xuanyu menutup matanya dan merasakan panas dari tubuhnya terus-menerus. Dalam kegelapan, dia bisa merasakan sesuatu, tapi dia tidak bisa merasakannya. Meskipun yang lain sepertinya sudah terbiasa dengan energi kehidupan yang kaya di planet Doluo, dia tetap memiliki perasaan ini. Energi kehidupan yang kaya itu sepertinya mengelilingi tubuhnya tanpa henti. Dia menutup matanya dan mencoba bermeditasi. Segera, dia menyadari bahwa dia benar. Biasanya, ketika dia berkultivasi, sebagian dari kekuatan jiwanya akan diserap oleh pusaran emas dan perak di garis keturunannya. Meskipun dia tidak tahu untuk apa, dia sangat yakin bahwa itu adalah sesuatu yang berhubungan dengan melindungi garis keturunan. Ketika dia tiba di planet Doluo ini dan bermeditasi, dia menyadari bahwa meskipun pusaran garis keturunan akan menyerap sebagian dari kekuatan jiwanya, itu jauh lebih rendah dari sebelumnya. Energi kehidupan di udara sepertinya membantunya mengisi kembali energi yang dibutuhkan oleh pusaran. Apa maksudnya ini? Itu berarti bahwa jika dia berkultivasi di planet Doluo, kecepatan kultivasinya jelas akan lebih cepat daripada di planet Luo Surga. Meskipun dia masih mungkin tidak bisa menandingi orang lain, itu masih merupakan peningkatan yang sangat besar. 3 jam lebih singkat dibandingkan dengan perjalanan panjang di plain ruang angkasa. Seseorang tiba-tiba berseru, kami di sini. Akademi Shrek, ini Akademi Shrek. Soul Land 4 Chapter 226. Chapter 226 Kota Shrek. Semua siswa dan guru, apakah mereka sedang tidur atau bermeditasi, membuka mata lebar-lebar dan bergegas melihat keluar jendela. Jauh di awan, mereka melihat pilar yang sangat tinggi menjulang di langit seolah-olah itu menopang surga. Di dasar pilar surgawi itu, ada danau biru raksasa. Di sekitar permukaan danau, ada banyak bangunan padat yang mengelilingi danau biru berbentuk cincin, mengarah keluar. Ruang di antara bangunan ditutupi oleh berbagai tumbuhan, dan lebih jauh lagi, ada hamparan hutan yang sangat luas. Itu benar, itu adalah kota berbentuk cincin dan di tengah hutan besar, pada saat itu. Ini adalah akademi pertama Federasi Jiwa dengan sejarah 30.000 tahun, itu juga merupakan tempat suci dari semua Soul Master, Akademi Shrek. Kota berbentuk cincin itu adalah kota Shrek, dan danau besar di tengahnya disebut Danau Dewa Laut untuk menghormati orang pertama di Akademi Shrek yang menjadi dewa, Tang San, Dewa Laut, dan salah satu dari generasi pertama 7 setan Shrek.
Di tengah danau Dewa Laut, pohon besar itu disebut pohon abadi, yang dikatakan sebagai sumber kehidupan bagi seluruh planet Douluo. Ji Hongbin juga melihat pemandangan di luar jendela. Dia mengepalkan tinjunya tanpa sadar, dan meskipun ekspresinya yang kaku tidak menunjukkan banyak perubahan, matanya dipenuhi dengan emosi. Aku kembali, akhirnya aku kembali. Shrek, ini Akademi Shrek. Cantiknya, Liang Sushi mencengkeram lengan Bintian Liang dengan erat, dan mata besarnya dipenuhi dengan kegembiraan. Lan Xuanyu melihat sekeliling dengan mata lebar juga. Diabaikan dari langit, Akademi Shrek sangat besar dan danau biru tua itu sungguh menakjubkan, tetapi yang bahkan lebih luar biasa adalah pohon abadi yang menjulang tinggi. Ketika dia melihat pohon abadi, dia tidak bisa mengalihkan pandangan darinya. Rasa kedekatan yang tak terlukiskan muncul dalam dirinya secara tiba-tiba. Energi kehidupan di tubuhnya yang sudah dipanaskan mulai membara, secara halus merangsang pusarannya untuk berputar dengan cepat. Bahkan Bintian Liang dan Qian Lei, yang duduk di sebelahnya, bisa merasakan panas yang dilepaskan tubuhnya. Xuanyu, kamu baik-baik saja. Qian Lei berbisik. Lan Xuanyu menggelengkan kepalanya. Kehangatan di tubuhnya membuatnya merasa nyaman dan perasaan lembab dalam dirinya membuatnya merasa segar kembali. Dibandingkan dengan kondisinya di Heaven Luo Planet, pusaran garis darah di tubuhnya seperti lubang hitam yang terus harus menyerap energi untuk melengkapi tubuhnya. Makanan adalah energi yang ditelannya, itulah sebabnya Lan Xuanyu makan begitu banyak. Kekuatan jiwa yang dihasilkan selama kultivasi juga merupakan target penyerapannya. Dan ketika Lan Xuanyu tiba di sini, dia bisa dengan jelas merasakan perubahan nafsu makan pusaran garis keturunannya. Kekayaan energi kehidupan di sini dapat mengisinya kembali dan menyebabkan pusaran menyerap lebih sedikit dari tubuhnya. Dia merasakan perasaan ini saat mereka tiba di planet Douluo, dan perasaan ini menjadi semakin jelas. Pusaran garis keturunannya tidak lagi menyerap energi dari tubuhnya, tetapi tampaknya mengambil energi kehidupan di udara sudah cukup untuk menambahnya. Ini adalah Akademi Shrek, itu benar-benar akademi terbaik federasi. Hanya lingkungannya saja yang berkali-kali lebih cocok untuk kultivasi daripada planet lain manapun. Dia harus masuk, dia harus masuk. Selama dia bisa tinggal di sini, segalanya akan berubah untuknya. Dengan pemikiran itu, tatapan Lan Xuanyu berubah menjadi tegas. Plane panduan jiwa perlahan turun. Danau Dewa Laut di bawah terhalang oleh bangunan saat plane meluncur perlahan dan mendarat dengan mulus. Sebuah suara yang terdengar menyenangkan bergema di dalam kabin, "Selamat datang di kota Shrek." Kota Shrek memiliki sejarah yang panjang, dan akademi pertama federasi, Akademi Shrek yang terkenal, juga berlokasi di sini. Di timur kota adalah tempat markas pagoda roh berada. Ini adalah pusat budaya federasi dan juga tanah suci yang diinginkan oleh semua Soul Master. Itu benar, ini adalah tempat suci di hati setiap Soul Master, merupakan suatu kehormatan bisa pergi ke sana untuk berkultivasi. Sayangnya, Akademi Shrek hanya merekrut 30 orang setiap tahun, dan meskipun ada rekrutmen setiap tahun dan juga beberapa kasus di mana aturan untuk merekrut seseorang dibengkokkan, jumlahnya masih sangat kecil. Dikatakan bahwa jumlah orang yang belajar di Akademi Shrek pada satu waktu tidak melebihi 300 orang. Sebagai akademi teratas di federasi, jumlah mereka sangat kecil. Sulit untuk dibayangkan, tetapi Shrek benar-benar melakukannya seperti itu. Menurut legenda, pendaftaran Akademi Shrek sebelumnya jauh lebih tinggi dari ini. Tidak diketahui kapan itu telah dikurangi, namun, setiap siswa yang bisa lulus dari sini adalah elit di federasi. Ketika Lan Xuanyu dan yang lainnya dari Heaven Luo Planet turun dari plane, mereka semua serius dan penuh hormat. Mungkin, begitulah sikap berziarah. Tidak ada yang mengatakan apa-apa, tetapi hanya menerima dan mengamati segala sesuatu dari dunia luar. Begitu mereka turun dari plane, mereka merasakan udara segar dan lembab di sekitar mereka dengan aroma tanaman yang menyegarkan. Itu tidak dingin atau panas, membuat seseorang sangat nyaman. Udara yang sedikit lembab menyerang indera mereka dan udara segar itu sepertinya bisa membenamkan diri ke dalam kulit seseorang. Itu adalah rasa nyaman yang tak terkatakan. Lan Xuanyu melihat sekeliling. Gaya bandara kuno dan hijau, yang merupakan warna utama dekorasi, rasanya segar dan menyenangkan. Tidak banyak dekorasi yang luar biasa, tetapi sederhana dan berselera tinggi, yang memberikan rasa keintiman, memungkinkannya untuk bersantai tanpa disadari. Ji Hongbin berjalan di depan, melihat semua ini juga, tapi matanya dipenuhi dengan emosi. Dia menyentuh wajahnya tanpa sadar seolah mencoba mengkonfirmasi sesuatu. Sebuah bas bimbingan jiwa besar menunggu mereka ketika mereka keluar dari bandara.
Badan Bas berwarna hijau tua dengan beberapa gambar yang digambar di atasnya menggunakan garis emas. Gambar yang paling mencolok adalah kepala yang agak aneh, lambang Akademi Shrek. Itu tidak terlalu indah tetapi penuh dengan sejarah. Lambang ini telah diturunkan selama lebih dari puluhan ribu tahun. Pintu terbuka, dan seseorang keluar. Melihat orang ini, mata Lan Xuanyu berbinar, karena dia benar-benar mengenal orang ini. Gadis cantik dari Akademi Shrek, Ling Yi, yang membimbing mereka selama kualifikasi. Ling Yi melihatnya juga dan tersenyum manis padanya. Selamat datang, semuanya, di Akademi Shrek. Saya adalah penasihat yang bertanggung jawab atas siswa dari Heaven Luo Planet yang mengambil bagian di semifinal. Tolong naik bas bersamaku. Juga, sambutan hangat untuk para guru dari surga Luo. Ji Hongbin mengangguk ke arahnya dan berkata, terima kasih atas masalahnya. Kelompok itu beringsut masuk ke dalam bas satu persatu. Bas Akademi Shrek ini sangat mewah. Setiap tempat duduk seperti sofa, dan ada meja dengan sebotol air bersih. Bas tersebut mampu menampung 50 penumpang sekaligus. Ada total 30 siswa, dan termasuk para guru, mereka bahkan tidak menghitung hingga 40 orang, jadi ada lebih dari cukup kursi di dalam bas. Bas mulai bergerak, dan semua siswa melihat keluar jendela. Mereka tidak sabar untuk melihat kota legendaris ini. Dikatakan bahwa sekitar 10.000 tahun yang lalu, Akademi Shrek yang asli pernah dihancurkan dan Akademi Shrek saat ini dibangun kembali dalam skala yang jauh lebih besar dari sebelumnya. Meskipun tidak ada dokumentasi sastra tentang apa yang sebenarnya terjadi, orang dapat membayangkan bahwa ini jelas merupakan pukulan telak bagi Akademi. Meskipun demikian, dengan warisannya yang kaya, Akademi Shrek dibangun kembali, dan dengan ruang lingkupnya saat ini, menjadi legenda dari semua legenda. Seperti kata pepatah, buah paling manis saat paling langka. Justru karena Akademi Shrek hanya merekrut sejumlah kecil siswa yang menyebabkan begitu banyak master jiwa muda mengejarnya seperti kawanan bebek. Apakah mereka bisa masuk atau tidak, semua orang berharap untuk mencobanya. Jika mereka berhasil masuk, itu akan seperti mencapai langit dalam satu ikatan. Solen 4 Chapter 227. Chapter 227, melewati Sekte Tang. Ling Yi duduk tepat di depan, tidak memberikan penjelasan. Bas melaju di jalan, yang diapit oleh bangunan-bangunan kuno di kedua sisinya yang memberi kesan kuno. Ini bukan dari 10.000 tahun yang lalu, namun mereka tampak seperti arsitektur kuno dari catatan. Beberapa dari bangunan ini sangat besar dan sangat menarik perhatian. Tak lama setelah Bas mulai bergerak, Lan Xuanyu melihat sesuatu yang menarik perhatiannya. Di depan, ada gapura besar dan di belakangnya ada bangunan berbentuk cincin dengan kedua sisinya menjulur seperti tangan terbuka yang memeluk sesuatu di belakangnya. Jika Lan Xuanyu ingat dengan benar, itu pasti arah Danau Dewa Laut. Ketika Bas tiba di depan gapura itu, dia tiba-tiba melihat dua kata di atasnya. Sekte Tang. Sekte Tang. Ini adalah markas besar Sekte Tang. Lan Xuanyu menegakkan tubuh secara naluriah, dan dia bukan satu-satunya. Ketika semua orang melihat dua kata ini, semuanya duduk tegak, dan mata mereka terfokus. Wow, ini Sekte Tang. Markas besar Sekte Tang. Qianlei tersentak dan menempelkan wajahnya di jendela dengan penuh semangat. Jika Akademi Shrek dikatakan sebagai akademi terbaik di dunia, maka Sekte Tang adalah sekte teratas di dunia. Ketenaran mengikuti prestasi. Lebih penting lagi, akademi teratas dan sekte teratas ini saling terkait dalam banyak hal. Bahkan pemerintah federal tidak berani menyinggung perasaan mereka. Dalam arti tertentu, daerah yang luas ini, kota Shrek, yang diperintah sendiri oleh Akademi Shrek dan Sekte Tang, kemungkinan masih menjadi ibu kota federasi. Namun, Akademi Shrek dan Sekte Tang tidak pernah membuat deklarasi, juga tidak berpartisipasi dalam politik apapun. Mereka selalu menjadi eksistensi yang terpisah dan tetap netral. Sekte Tang tampaknya telah menjadi murni lembaga penelitian dan Akademi Shrek adalah sekolah yang digunakan hanya untuk mengasah bakat. Mereka tidak pernah terlibat dalam politik atau partai politik manapun, bahkan perkelahian militer. Untuk alasan itu, Sekte Tang dan Akademi Shrek selalu memegang posisi menyendiri di federasi dan tidak banyak organisasi yang bisa sejajar dengan mereka. Kuil Dewa Perang dan Pagoda Roh dianggap beberapa yang lebih baik dari yang lainnya. Berbeda dengan Sekte Tang dan Akademi Shrek, Kuil Dewa Perang berada langsung di bawah militer federasi sementara Pagoda Jiwa lebih dekat dengan federasi karena mereka berurusan dengan informasi yang sangat sensitif mengenai binatang jiwa, jiwa-jiwa, jiwa master, dan sebagainya. Bas melaju selama beberapa waktu sebelum akhirnya melewati area Sekte Tang.
Itu terus maju dan tiba di kelompok bangunan berikutnya segera. Punggung Ji Hongbin langsung tegak, kegembiraan dan rasa hormat muncul di matanya. Mereka telah sampai di tempat tujuan. Akademi Shrek adalah sekumpulan bangunan abu-abu, mereka tampak sederhana dan tidak canggih, dan mereka mencakup area yang luas, bahkan lebih luas dari Sekte Tang. Itu juga berbentuk busur karena bangunan ini dibangun di sekitar Danau Dewa Laut. Bangunan kuno terhubung, membentuk area luar. Dindingnya berwarna hijau tua, tapi tidak terasa menyesakan. Mereka malah dipenuhi dengan keanggunan dan kehangatan. Di dinding hijau tua, ada garis vertikal emas setiap 50 meter. Tidak bisa melihat apa yang terjadi di dalam akademi membuat orang semakin menantikannya. Saat itu, Ling Yi, yang duduk di depan, berdiri. Siswa dan guru dari Heaven Luo Academy, kami akan segera tiba di Akademi Shrek. Nanti, kalian semua akan pergi ke Wisma Akademi untuk beristirahat. Tes pertama semifinal akan dimulai besok pagi. Ini akan menjadi pemeriksaan fisik. Masing-masing dari Anda akan diperiksa secara detail, termasuk kekuatan spiritual Anda. Jadi mohon istirahat yang baik dan bersiaplah agar Anda bisa memberikan yang terbaik besok. Tes pertama sebenarnya pemeriksaan fisik. Itu mudah. Ini benar-benar berbeda dari apa yang dipikirkan semua orang. Apakah itu babak kualifikasi pertama atau kedua, keduanya bisa digambarkan sebagai sesuatu yang menakutkan, sebuah perwujudan mutlak dari pertarungan nyata. Tapi di sini, semuanya jadi lebih mudah. Apakah semifinal benar-benar sesederhana itu? Tentu saja, ini hanyalah permulaan. Mereka tidak tahu tentang isi dari tes setelah itu. Ketika bas panduan jiwa melewati gerbang besar Akademi Shrek, semua orang tanpa sadar menahan napas. Gerbang hijau tua itu terbuat dari logam hijau dan emas yang dipilin menjadi satu. Itu kira-kira lebarnya 100 meter dan tinggi 40 meter. Ini jelas merupakan gerbang terbesar yang pernah dilihat Lan Xuanyu. Ada gerbang yang lebih kecil di kedua sisi gerbang besar itu. Meskipun lebih kecil dibandingkan, lebarnya masih lebih dari 30 meter, Akademi Shrek telah membuka pintu tengah untuk menyambut mereka. Hanya detail ini saja yang memberi para siswa yang berpartisipasi di semifinal memompa darah adrenalin. Ji Hongbin sedikit linglung, seolah-olah dia telah kembali ke hari-hari sebelumnya. Pertama kali dia datang ke Akademi Shrek juga seperti itu. Dia akhirnya kembali lagi. Kesalahan masa lalunya telah menyebabkan dia menyesal seumur hidup, dan dia tidak bisa tinggal. Dia bahkan meninggalkan hal yang paling berharga padanya di sini. Pada saat ini, kembali ke tempat ini, kembali ke sini lagi, tidak sulit membayangkan bagaimana perasaannya di dalam hatinya. Dia mengepalkan tinjunya tanpa sadar dan emosi yang tak terlukiskan muncul di dalam hatinya. Ya, saya kembali. Meskipun dengan cara ini, saya masih memiliki keberanian untuk kembali ke sini. Petik 1. Bas berbelok ke kiri setelah memasuki gerbang, dan tidak jauh dari sana ada gedung tinggi yang merupakan Wisma Akademi eksklusif Akademi Shrek. Mereka hinggap, dan di bawah pimpinan Ling Yi, orang-orang dari Heaven Luo Planet memasuki Wisma. Ini adalah dunia hijau dan emas. Itu difokuskan pada keanggunan dan kenyamanan, tidak ada dekorasi mewah, tapi semuanya rapi dan rapi. Lebih penting lagi, setelah memasuki akademi, Lan Xuanyu dapat dengan jelas merasakan bahwa energi kehidupan di sini lebih kaya daripada di luar. Bukan hanya dia, tetapi siswa lainnya juga merasakannya kali ini. Wajah beberapa orang menjadi sedikit merah seolah-olah mereka sedang mabuk. Energi kehidupan yang terlalu kaya menyebabkan beberapa perubahan pada tubuh mereka. Lembut, seperti saat berendam di pemandian air panas, nyaman, namun mereka tidak bisa menggunakan kekuatan apapun. Para guru mengatur akomodasi dengan benar kemudian mengalokasikan kamar. 2 orang dalam satu ruangan. Lan Xuanyu ditempatkan di ruangan yang sama dengan Ji Hongbin sementara Liu Feng dan Qian Lei berada di ruangan lain. Selamat malam, semuanya, kata Ling Yi. Makanan di restoran Wisma ini sudah dibayar, jadi Anda boleh makan di sana. Akademi akan menanggung biayanya. Besok pagi jam 8, saya akan datang ke sini untuk menjemput kalian untuk pemeriksaan fisik. Persiapkan dengan baik. Setelah berbicara, dia berbalik dan pergi. Karena ini adalah pertama kalinya mereka di sini, hati semua orang dipenuhi dengan kesegaran dan mereka terus melihat sekeliling. Wisma ini sangat luas, dan sepertinya tidak akan ada masalah untuk menampung ribuan orang. Mereka tidak yakin mengapa Akademi Shrek, yang hanya memiliki 300 siswa, membutuhkan wisma sebesar itu. Komentar. Ji Hongbin menepuk bahu Lan Xuanyu dan berkata, ayo pergi. Lan Xuanyu juga ingin melihat-lihat seperti yang lain,
tetapi mendengar kata-kata Ji Hongbin, dia hanya bisa mengikuti guru ke kamar mereka. Mereka diatur untuk berada di tingkat kedua. Ruangannya tidak besar, sekitar 50 meter persegi, tapi gaya dekorasinya hampir sama dengan aula. Itu bersih, rapi, segar dan nyaman, ada juga balkon kecil yang menghadap keluar. Saat Lan Xuanyu masuk, dia tidak bisa menunggu lebih lama lagi dan bertanya pada Ji Hongbin, "Guru, bisakah kita pergi ke Danau Dewa Laut dan melihatnya?" Ji Hongbin menggelengkan kepalanya. "Tidak, kami tidak bisa. Ketika kita di sini, tanpa persetujuan Akademi Shrek, kita bahkan tidak bisa meninggalkan Wisma, apalagi pergi ke Danau Dewa Laut. Hanya siswa Akademi Shrek yang diizinkan pergi ke sana." Soul Land 4 Chapter 228. Chapter 228, Kembangkan, Anak Muda. Danau Dewa Laut sangat penting bagi Akademi Shrek. Mungkin ada banyak bangunan yang mengelilingi Danau Dewa Laut, tetapi kenyataannya, bangunan yang dapat berada di dekat Danau Dewa Laut ini adalah sekutu Akademi Shrek, dan mereka pasti merupakan organisasi yang kuat. Bahkan Pagoda Roh, setelah lama melamar, hanya berhasil mendapatkan sebidang kecil tanah di sekitar danau. "Tempat ini luar biasa, dan energi kehidupan sangat kaya," kata Lan Xuanyu. Ji Hongbin menutup pintu kamar dan menunjuk ke sofa di kamar, memintanya untuk duduk. "Aku baru saja akan berbicara denganmu tentang ini. Ketika Anda tiba di bumi pertiwi, apakah Anda merasakan adanya perubahan pada tubuh Anda?" Ji Hongbin bertanya. Lan Xuanyu mengangguk dan berkata, "Ya, ada perubahan. Seolah-olah saya sedang menyerap energi kehidupan itu dan rasanya sangat nyaman. Saya juga bisa berkultivasi lebih cepat dari sebelumnya." Ji Hongbin sangat gembira. "Sangat mungkin Anda memiliki tubuh langka yang dapat berhubungan erat dengan kehidupan dan secara alami dapat terhubung dengan energi kehidupan. Ini pasti akan memberi Anda beberapa poin bonus selama tes dengan Akademi Shrek. Saya ingin Anda segera ikut dengan saya sehingga Anda dapat mengalaminya selangkah lebih maju. Kamu harusnya bisa merasakan bahwa setelah masuk akademi, energi kehidupan di sini lebih kental. Orang biasa yang tinggal di lingkungan ini tidak akan bisa tinggal terlalu lama, itu akan berbahaya bagi mereka, karena vitalitas mereka sendiri akan ditarik oleh energi kehidupan sebagai gantinya. Namun, Soul Master tidak memiliki masalah ini dan akan mengalami kultivasi yang lebih cepat di lingkungan seperti itu. Selanjutnya, Anda memiliki keramahan dengan kehidupan sehingga Anda memiliki keuntungan yang lebih tinggi daripada orang lain. Menyerap energi kehidupan untuk memenuhi kebutuhan Anda sendiri akan bermanfaat bagi tubuh Anda dalam hal pertumbuhan dan penguatan kekuatan jiwa Anda. Karenanya, jangan buang waktu lagi dan mulailah bermeditasi sekarang juga. Berusahalah sebaik mungkin untuk beradaptasi dengan lingkungan ini dan manfaatkan itu untuk memperkuat diri Anda. Selain itu, cobalah untuk menunjukkan keramahan Anda dengan kehidupan selama ujian besok, akan ada satu bagian yang secara khusus akan menguji ini. Kekuatan jiwa Anda pasti akan kalah dari yang lain, jadi Anda harus mengandalkan ini untuk menebusnya." Lan Xuanyu masih sedikit menyesal karena tidak bisa menjelajahi tempat ini pada awalnya, tetapi setelah mendengarkan gurunya, dia mengerti bahwa Ji Hongbin melakukannya untuk kebaikannya sendiri. Dia dengan cepat mengangguk, duduk bersila di tempat tidur, dan mencoba bermeditasi. Ji Hongbin berjalan ke jendela. Di luar jendela ada jalan di luar Akademi Shrek, tetapi tembok tinggi menghalangi sebagian besar pandangannya. Namun, sejak dia tiba di sini, dia tidak tahu kenapa, tapi dia terus merasa tidak nyaman. Dia mendesah dalam hatinya, dia tidak bisa menahan lagi dan masih kembali ke tempat ini. Lan Xuanyu, tidak menyadari kekacauan di hati gurunya, sudah mulai merasakan perubahan di tubuhnya. Dengan dorongan dari kekuatan roh alam roh laut 500 poin, kekuatan jiwa mulai bereaksi sesuai dengan keterampilan surga misterius. Kekuatan jiwa yang lembut mengikuti aliran meridiannya, dan pusaran garis keturunannya mulai berputar seperti biasa. Biasanya, pusaran garis keturunan ini akan menyerap sebagian dari kekuatan jiwa selama kultivasi. Kali ini, bagaimanapun, ketika Lan Xuanyu sedang berkultivasi, dia bisa dengan jelas merasakan perbedaannya. Dia samar-samar bisa melihat banyak titik hijau kecil di dunia spiritual. Titik-titik cahaya ini kecil dan kompak, mereka berputar di sepanjang pusaran garis keturunannya dan diserap ke dalam tubuhnya. Mereka memasuki pusaran emas dan peraknya dengan sangat lancar dan menyebabkan pusaran menjadi lebih terang. Lan Xuanyu sekarang bisa melihat cahaya warna-warni di inti pusarannya dengan lebih jelas. Seolah-olah cahaya warna-warni itu mengarahkan segalanya.
Setelah energi kehidupan yang kaya ini memasuki tubuhnya, pusaran garis keturunannya sepertinya tidak menyukai kekuatan jiwa dan tidak lagi menyerap kekuatan jiwa untuk memberi makan dirinya sendiri. Sebaliknya, kekuatan garis keturunannya berkembang dan dilepaskan di bawah rangsangan energi kehidupan. Itu menyebabkan darahnya mengalir lebih cepat, dan selama proses kultivasinya, kecepatan sirkulasi kekuatan jiwanya juga meningkat. Kultivasi kekuatan jiwa biasanya meningkat dengan menyerap energi antara langit dan bumi. Energi kehidupan di sini sangat kaya, dan itu yang terbaik untuk menyerap energi antara langit dan bumi. Lan Xuanyu segera merasa bahwa kultivasinya di sini sangat berbeda dibandingkan saat dia berada di planet Luo Surga. Hanya dalam beberapa menit, skill surga misterius telah menyelesaikan satu siklus dan dia bisa dengan jelas merasakan kekuatan jiwanya sedikit meningkat. Ini menyebabkan sikapnya berubah. Dia secara naluriah berpikir bahwa jika dia tidak berada di planet Luo Surga tetapi berkultivasi di planet ibu, dia tidak hanya berada di peringkat ini. Dia bahkan mungkin berada di dering keempat. Ini benar-benar seperti pepatah, perbandingan itu menjijikkan. Tidak heran jika kandidat dari Mother Planet begitu kuat. Fokus, jangan biarkan pikiranmu mengembara. Suara Ji Hongbin bergema langsung di dunia spiritualnya dan segera menyebabkan Lan Xuanyu gemetar. Dia buru-buru membersihkan semua pikiran ekstra di kepalanya dan fokus. Ji Hongbin terus memeriksa perubahan pada tubuhnya dan ekspresinya berubah saat dia tidak lagi merasakan apapun. Namun, setelah pengingat itu, Lan Xuanyu kembali tenang lagi dan Ji Hongbin mengangguk pada dirinya sendiri. Muridnya ini mungkin sedikit manja karena Yin Tianfan, tetapi dia sangat berbakat, terutama dalam aspek hatinya. Dia tidak tahu apakah hatinya benar-benar baik atau alasan lain. Meskipun demikian, tidak peduli situasi apa yang dia hadapi, dia tidak pernah panik. Jika orang lain disiksa seperti itu oleh Yin Tianfan di kapal perang luar angkasa, dia pasti sudah lama hancur. Tapi tidak hanya dia terus maju, dia bahkan menunjukkan peningkatan. Masalah terbesar dari murid ini adalah dia terlalu berani. Biasanya, orang pintar itu penakut, tapi dia pengecualian dan juga pengambil risiko. Ini ditunjukkan selama kualifikasi dan serangan bajak laut luar angkasa. Itu adalah contoh sempurna dari ungkapan, anak sapi yang baru lahir tidak takut pada harimau. Menjadi berani mungkin bukan hal yang buruk, tetapi Ji Hongbin merasa bahwa dia mungkin tidak stabil dan akibatnya, masalah akan mudah muncul. Di sisi lain, dia mungkin dihargai atas keberaniannya dalam beberapa situasi. Muridnya memiliki pikiran cemerlang yang memungkinkannya untuk berhasil setiap saat. Lan Xuanyu selalu berusaha menghindari bahaya pada semua kesempatan sebelumnya dan akan selalu mempertimbangkan dengan hati-hati sebelum mengambil risiko. Jadi meskipun dia sering mengambil risiko, mereka kebanyakan berhasil. Mudah-mudahan, lain kali dia akan dewasa dan menjadi lebih stabil. Seringkali, mungkin ada keuntungan besar dari mengambil risiko, tetapi itu juga berarti lebih banyak bahaya. Hanya satu keputusan buruk sudah cukup untuk kehilangan seluruh permainan. Saat Ji Hongbin memperhatikan Lan Xuanyu, dia secara bertahap menjadi terkejut karena titik hijau cahaya yang muncul dalam kesadaran Lan Xuanyu juga muncul dalam persepsinya. Ji Hongbin dapat merasakan aliran energi kehidupan dari semua sisi ruangan. Seberapa tebal energi kehidupan yang muncul di dunia spiritualnya. Ini sudah mendekati derajat pantai danau Dewa Laut. Dengan kultivasi Ji Hongbin, jika dia ingin berkultivasi, dia pasti bisa menarik dari energi kehidupan, tetapi intinya adalah dia tidak melakukan itu sama sekali dan dia adalah Soul Ring Luo ke-8. Dia tidak melakukannya sehingga Lan Xuanyu, yang hanya berada di cincin jiwa keduanya, adalah orang yang membimbing energi kehidupan ini kepadanya. Keramahan kawan ini dengan kehidupan benar-benar bisa mencapai level ini. Ini sangat menakjubkan. Guru-guru lain tidak tahu apa artinya tinggal di Wisma Shrek, tapi Ji Hongbin tahu betul. Bisa tinggal di sini sudah menjadi hadiah bagi para kandidat ini. Energi kehidupan yang kaya di Akademi Shrek tidak datang secara alami tetapi dipindahkan dengan sengaja. Berkultivasi dalam energi kehidupan yang kaya ini akan sangat bermanfaat bagi para Soul Masters, apakah itu untuk menerobos atau meningkatkan, itu juga bermanfaat untuk vitalitas seseorang. Jika digunakan dengan benar, itu juga mungkin untuk memperpanjang hidup seseorang. Inilah mengapa Ji Hongbin membuat Lan Xuanyu segera berkultivasi. Bahkan jika dia tidak bisa masuk ke Shrek, setidaknya dia tidak akan menyia-nyiakan perjalanan. Adapun Liu Feng dan Qian Lei, dia tahu di dalam hatinya bahwa peluang mereka untuk masuk ke Akademi Shrek sangat tipis. Tidak hanya mereka terlalu bergantung pada Lan Xuanyu, kultivasi mereka sendiri cukup lemah untuk memulai. Seluruh semifinal tidak dilakukan secara beregu, masih banyak tes individu.
Jika mereka ingin lulus penilaian individu, itu akan sangat menantang bagi mereka, bahkan bagi Liu Feng yang sudah memiliki tulang jiwa. Oleh karena itu, dia memfokuskan perhatiannya pada Lan Xuanyu untuk memastikan bahwa dia memiliki kesempatan tertinggi untuk mendaftar ke SLEK. Jika Lan Xuanyu tidak memiliki keramahan dengan kehidupan, dia juga tidak akan berpikir bahwa dia memiliki kesempatan.